Ya, buat teman-teman yang nggak bisa join, bisa aku share recordingnya ya. Oke, jadi siapa nih yang sudah melihat judulnya hari ini ya? Wow, kesannya judulnya menarik banget ya buat kita semua nih, khususnya yang cewek-cewek nih ya. 20 tahun lebih muda, gimana coba tuh caranya 20 tahun lebih muda dengan Novage Ultimate Lift? Kok bisa gitu kan? Nah, kita langsung aja ya sebentar. Aku pengen ngerimain dulu sebelum kita masuk ke sini ya, ke Ultimate Lift dan gimana caranya 20 tahun lebih muda. Aku pengen remind dulu teman-teman semua tentang karakter kulit sehat. Ya, aku selalu nggak bosan-bosan ingetin. Jadi apa patokannya nih kalau kulit kita tapi segini-segini aja, maksudnya ada teman-teman mungkin yang masih kurang puas gitu ya. Gimana sih cara taunya kulit kita nih apa bermasalah atau punya skin concern atau enggak. Nah, sebelum kita tahu kulit kita ini butuhnya apa, kita juga harus tahu ketika kulit kita tuh emang udah sehat gitu loh. Ya, jadi patokannya sehat. Aku mau ingetin sekali lagi, bukan berarti harus glowing bener-bener licin kayak film drakor gitu ya, kayak Jennie Blackpink gitu ya. Nggak juga gitu ya, karena nggak ada yang sesempurna itu gitu sebetulnya ya. Jadi kalau emang sempurna itu kulitnya, yaitu 20%-nya juga faktor genetik, say, ya. Jadi kalau misalnya kita ingat holistic beauty wheel-nya Oriflame ya kan, kecantikan itu eh, bukan hanya dari pakai skincare doang gitu loh, ya. 20%-nya itu faktor genetik. Jadi emang ada faktor keberuntungan ya. Jadi berdoalah dan yang belum nikah carilah ya kan calonmu yang punya kulit bagus gitu. Kalau misalnya pengen keturunannya kulitnya juga genetically bagus gitu kan. Nah, 20% tuh faktor genetik gitu ya teman-teman. Terus 30%-nya itu faktor environment. Jadi dari mulai polusi yang memapar kita setiap hari, ya kan, kondisi lingkungan, cuaca, terus juga apa polusi, ya kan, itu mempengaruhi. 50%-nya, ada yang bisa nebak nggak apa? 50%-nya adalah apa? Yang mempengaruhi kecantikan kita nih. Kecantikan kulit kita. 50%-nya adalah, ada yang bisa jawab? Gaya hidup, betul sekali ya, lifestyle. Jadi lifestyle itu dari mulai apa cara kita merawat kulit itu tuh hanya berapa persen gitu ya. Cara kita merawat kulit, terus bagaimana apa gaya hidup kita, apakah kita rajin olahraga, bisa memanage stres dengan baik ya kan, nggak kena mental terus gitu kan, nggak makan hati terus. Nah, itu juga belajar untuk bahagia juga penting gitu ya. Terus apa lagi? Terus juga apa namanya? Bagaimana mengkonsumsi nutrisi yang cukup ya kan? Ya, udah belajar kan sama Kak Reza ya, gimana caranya mengkonsumsi nutrisi yang cukup gitu, yang baik untuk dan sehat untuk tubuh kita. Itu semua mempengaruhi teman-teman gitu ya. Jadi bukan cuman aku udah rajin banget skincare. Nah, ada banyak faktor yang lainnya. Tapi kayak faktor genetik dan faktor apa tadi environment kan kita nggak bisa terlalu punya kendali akan itu ya. Itu udah takdir gitu kan. Nah, jadi yang bisa kita kontrol adalah lifestyle gitu. Dari lifestyle kita ini, dari mulai bagaimana kita merawat kulit, bagaimana kita menjaga nutrisi tubuh kita, bagaimana kita memanage stres kita, perasaan kita gitu. Karena itu semua saling mempunyai koneksi gitu ya teman-teman ya. Jadi patokannya sekali lagi jangan kayak harus mulus kayak begini nih, kayak digambar gitu, harus mulus banget enggak gitu. Jadi gimana taunya caranya meskipun kulit kita nggak yang super duper bagus, poreless dan lain-lain tuh, tapi gimana caranya kita tahu kulit kita ini udah sehat gitu, ya. Pertama, tidak terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan artinya pada saat kulit kita itu di dalamnya tidak ada ada hal yang tidak seimbang, dia akan mengeluarkan masalah gitu ya. Ketidakseimbangan ini macam-macam terjadi sama orang. Misalnya, kalau misalnya bakteri yang di dalamnya ini harusnya normal ya, salah satu bakteri dia aku sebut bakteri P. acnes gitu ya, itu harusnya dalam kondisi normal, tapi dia tidak seimbang nih. Produksi bakterinya P. acnesnya berkembang biak banyak banget.
Itu kan tidak seimbang ya. Terus yang keluar apa jadinya teman-teman? Bisa tebak nggak di kulit? Namanya bakterinya P. acnes. Berarti ketebak dong ya. Masalahnya apa? Adalah, ada yang jawab nggak nih? Jerawat, benar banget kali Lia. Jadi ya yang keluar ya jerawat gitu. Terus kalau misalnya bakteri namanya Staphylococcus aureus. Nah, pernah dengar nggak teman-teman ya? Staphylococcus aureus. Nah, ada juga. Itu normal di kulit kita, tapi dia berkembang biak nih. Tidak seimbang, jumlahnya banyak banget. Jadinya di kulit kita apa? Di kulit kita jadinya merah-merah nih, meradang gitu. Jadi kita jadi kayak orang apa? Tahu pernah dengar eksim ya, atopic dermatitis eksim itu biasanya juga diderita dari anak bayi sampai balita tuh paling banyak juga kena. Itu namanya eksim gitu. Jadi banyak hal yang membuat tidak seimbang di dalam kulit, akhirnya terjadilah problem kulit gitu. Jadi kulit yang sehat, kulit yang tidak ada ketidakseimbangan, jadi semuanya seimbang, berfungsi dengan seimbang, akhirnya menghasilkan kulit yang tidak bermasalah. Jadi kulit yang sehat, tidak bermasalah gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua apa lagi? Yang kedua apa lagi? Lembab dan terhidrasi dengan baik. Jadi lembab itu beda nih. Ini nih ya, kemarin tuh teman-teman tahu kan ya, kita tuh apa baru saja apa ada Jakarta X Beauty kan ya di Jakarta. Jadi kita bekerja kita ikut dalam acara Female Daily itu Jakarta X Beauty, heboh banget. Mana nih teman-teman Jakarta yang ikutan? Seru banget ya, kita kemarin booth kita tuh rame banget, dan kita juga ada skin check kan ya di sana, di mana banyak nih orang-orang yang ngantri banget yang kita skin check gitu. Dan hasilnya teman-teman banyak banget, kayaknya hampir 85% bahkan ya. Hasilnya kulit orang Indonesia ini termasuk yang muda-muda kan ya yang datang ke sana ya, itu tidak terhidrasi dengan baik. Meskipun kulitnya berminyak. Nah, bingung nggak teman-teman? Kok bisa kulitnya berminyak, tapi kok di dalamnya kemarau gitu loh, tidak terhidrasi dengan baik. Itu bisa banget terjadi dan kita nggak sadar gitu. Kirain kulit kita tuh berminyak dan normal-normal aja gitu, nggak kering gitu ya. Tapi ternyata banyak yang nggak tahu kalau lembab dan hidrasi itu berbeda, teman-teman. Ingat ya, yang di sini pokoknya aku nggak lupa untuk mengingatkan kalau lembab dan hidrasi itu berbeda. Oke, kalau kita ngomongin lembab atau berminyak, itu kan keluarnya lewat kelenjar minyak. Oke, jadi bisa saja kalau kita dalam usia muda, kelenjar minyak kita produksinya masih bagus, teman-teman. Jadi kulit kita ya memang masih minyak gitu ya, masih berminyak gitu, masih minyaknya masih cukup gitu ya. Tapi bukan berarti kadar air yang harusnya ada nih di kulit kita itu kita punya cukup gitu, belum tentu itu cukup di kulit kita. Bisa jadi luarnya kita berminyak, tapi di dalam kulit kita airnya nggak ada, karena airnya kebanyakan menguap. Oke? Kok bisa menguap terus gitu kan? Kok bisa kulit kita dehidrasi, kurang air seperti itu? Ya bisa karena faktor eksternal, tadi kan paparan polusi, matahari, sering di AC, pakai sabun cuci muka yang bikin apa namanya ketat seperti itu ya, terlalu banyak busa itu mempengaruhi banget gitu ya. Jadi banyak banget yang ditemukan ya, aku juga share sama teman-teman di lapangan ya, apa yang terjadi di lapangan gitu. Banyak banget yang ngerasa minyak gitu, tapi di dalamnya tuh sebenarnya kemarau ya. Kenapa bisa juga selain faktor-faktor tadi itu juga nggak bisa kita punya kadar air yang cukup? Karena skin barrier kita gimana kira-kira? Skin barrier kita itu lemah. Jadi ibaratnya temboknya tuh bolong-bolong, temboknya tuh nggak kuat. Jadi air yang harusnya tersimpan di dalam dia menguap semua, gitu. Ya, jadi masalah yang kedua ini, kenapa sih kulit kita nggak sehat-sehat? Kenapa sih kulit kita tuh nggak, tampilannya nggak bagus? Ini nih teman-teman nomor satu banget nih. Lembab nggak? Oke, kalau lembabnya bagus berarti checklist. Terhidrasi nggak? Belum tentu. Karena kemarin faktanya di lapangan 85% kulitnya tidak terhidrasi dengan baik. Ya, ada yang kelihatannya mulus banget tapi agak merah-merah gitu, karena apa? Pas dicek
nggak ada hidrasinya. Di sini tuh ibaratnya kemarau banget dalamnya. Ya, jadi itu teman-teman. Yang ketiga, apakah kulitnya bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan lingkungan? Jadi ada kita lihat kulitnya lumayan bagus deh, kelihatannya bagus gitu, sehat. Tapi begitu kena matahari langsung merah, kena apa dikit langsung apa gatel-gatel gitu kan, kayak orang alergi gitu kan. Jadi kulitnya itu tidak bisa beradaptasi dengan baik, rentan banget gitu. Padahal kulitnya kelihatannya mulus banget gitu. Tapi kayak udang rebus tiap kena matahari gitu ya. Itu juga tidak bisa dikategorikan kulit sehat karena hipersensitif. Oke? Dan yang terakhir, sorry belum yang terakhir, yang keempat, produksi minyaknya juga dalam jumlah yang teratur. Jadi dalam jumlah yang normal ya, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Dan yang terakhir, aging gracefully. Jadi skin check itu ya, kalau teman-teman nanti punya kesempatan untuk skin check atau kalau misalnya ada di mall ada skin check ikutan deh. Nanti biasanya tuh kelihatan dari kondisi kulit kita itu tuh ada umurnya teman-teman. Biasanya gitu ya, dari skin check tuh biasanya dia ngasih umur kulit. Jadi kelihatan di situ umur kulit kita nih kayak umur berapa sih? Apakah sesuai dengan umur kita atau apakah lebih muda ya? Apa lebih tua? Rata-rata ya teman-teman ya, kemarin tuh ya. Rata-rata hampir 90% semuanya tuh usianya lebih tua minimal setahun dari kulitnya. Ada yang sampai 3 tahun, ada yang sampai 4 tahun lebih tua. Ya, jadi aging gracefully maksudnya adalah ketika kondisi kulit itu sama dengan dengan usia kulit kita, dengan usia tubuh kita, usia kita maksudnya, usia manusia ya, usia kita lahir, nah itu sama. Idealnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, baru nih kita bahas. Lalu kenapa kan kita mau ngomongin 20 tahun lebih muda, berarti kan kulitnya udah menua gitu ya. Lalu kulit menua, kendur dan tidak kencang tuh kayak mana itu bisa terjadi gitu kan? Nah, jadi jangan aku ingetin lagi di kulit kita tuh kan ada apa? Ada 3 lapis. Ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis yang paling bawah. Nah, bagian yang bisa memberi tampilan, yang bertanggung jawab, yang memberi tampilan yang bagus ke kulit kita, itu tuh rata-rata ada di dalam dermis, di lapisan kulit kita yang kedua. Jadi ada kolagen di situ, ada apa namanya serat kolagen di situ, ada serat elastin di situ, ada zat fundamental di situ, dan juga ada fibroblast. Oke? Kolagen itulah yang memberikan kulit kita tuh jadi kencang. Elastin yang bikin kulit kita jadi membel-membel ya kan? Substance fundamental itulah yang nutrisi untuk kulit. Jadi dari mulai mineral, air, protein itu yang menutrisi. Oke. Fibroblast inilah yang ungu-ungu ini nih ya. Fibroblast inilah yang bisa memicu produksi atau mensintesis gitu ya. Kolagen, elastin, hyaluronic acid ya kan untuk growth factors yang untuk penyembuhan luka dan lain-lainnya gitu. Jadi di dermis inilah lapisan yang kedua inilah yang banyak pengaruhnya ke peremajaan kulit kita gitu. Lalu kenapa sih kulit kok bisa jadi kendur? Berarti apakah yang di dermis itu tidak berfungsi dengan baik? Itu iya. Ya, pertama kita bisa lihat dari kolagennya, serat kolagennya. Tadi kan ada serat kolagen ya. Serat kolagennya harusnya itu memiliki nutrisi yang cukup, teman-teman, dan hidrasi yang cukup. Tapi kenyataannya serat kolagennya ini kurang gizi, kurang nutrisi, dan juga dehidrasi. Sama dong kayak kita. Coba kebayang nggak teman-teman, kalau misalnya kita kurang makan, kurang minum, tanaman juga kurang pupuk, ya kan? Gimana kira-kira? Apakah dia bisa survive? Kan enggak ya. Jadi kolagen fibernya ini, serat kolagennya tuh kurang gizi, ya kan? Kurang nutrisi dan juga kurang air. Oke. Nah, yang kedua lagi ditambah dengan faktor eksternal nih. Jadi kayak ada gravitasi, radiasi matahari, lifestyle kita yang buruk, kita nggak menutrisi juga kulit kita, itu akan memperburuk kondisi yang sudah ada di dalam kulit. Dan yang ketiga, akhirnya otot-otot yang di dalam itu tadi, ya kan,
jadi menjadi lelah ya kan, dia kerja terus tapi dia tuh lemah gitu loh karena nggak cukup seratnya. Seratnya ini nggak cukup, nggak mendukung, nggak disupport sama nutrisi yang cukup. Akibatnya apa? Ototnya ya letoy lah, ya nggak? Nggak bisa ngesupport lagi. Itulah yang menyebabkan kulitnya jadi apa? Jadi kendur, jadi menua, dan jadi nggak kencang lagi. Dan ini teman-teman jangan kira ini tuh terjadi cuma di usia 50 tahun ke atas gitu. Enggak. Ya, enggak sama sekali. Pernah nggak ada yang punya pengalaman ketemu member gitu atau maksudnya calon member gitu yang atau customer mungkin yang mau beli produk di teman-teman semua yang kulitnya tuh masih muda, masih mungkin masih 30-an, masih 40-an tapi udah kendur banget gitu ya. Inilah yang menyebabkannya, teman-teman. Ya. Ciri-cirinya gimana sih kurangnya pengencangan pada kulit? Mulai ada garis-garis halus. Kemarin ya, faktanya nih. Jadi di skin check itu kan bisa melihat garis-garis halus ya. Nah, garis-garis halus itu bayangin gak teman-teman? Kayak tanah di musim kemarau. Kalau tanah di musim kemarau, dia semakin kering kan garis-garisnya semakin kelihatan ya. Benar nggak? Semakin jelas. Nah, kalau misalnya kita di zoom seperti itu di kulit kita, kalau dia kering, permukaannya ya pasti makin garis-garisnya tuh makin nampak gitu loh. Kerutannya makin nampak. Oke? Jadi ketika kita mau tahu pengencangan pada kulit kita apakah masih bagus apa enggak, ada nggak yang suka notice atau sadar kalau misalnya pakai foundation atau pakai makeup, pakai sunscreen, dia suka suka ngekris, apa ya bahasanya ngekris ya, suka gumpal gitu di bagian sini, di bagian sini. Jadi kayak ceplok-ceplok gitu loh, kayak nggak nempel. Nah, tanpa teman-teman sadari, meskipun kulit kalian berminyak ya, garis-garis halus kalian tuh banyak ya. Jadi banyak garis-garis di kulit kita gitu. Makanya foundationnya nggak bisa ngerata. Gimana cara ngerata? Orang garis-garisnya tuh banyak. Tapi kita ngerasanya kita masih muda, nggak bergaris-garis gitu. Padahal kalau kita zoom gitu ya, itu kenapa bisa di situ dia nyangkut gitu kan, nggak ngeblend dengan bagus ya karena garis halusnya udah mulai banyak, udah mulai nampak ya. Terus kulitnya sudah mulai kendur. Biasanya dilihat dari smile line ini nih. Teman-teman lihat kursor aku ya, ada smile line kan di sini ya. Jadi dari segi dari hidung sampai ke garis senyum di sini itu namanya smiling line ya, smile line. Nah, ini tuh kelihatan banget kalau kendur dia makin dalam gitu loh. Makin kelihatan dalam dan agak turun gitu. Itu jelas banget gitu ketika kita punya permasalahan itu. Nah, karena kita ada serat elastin tadi yang bisa bikin supple, ya kan? Dia tuh bisa elastis gitu, bisa meregang hingga 150% dari panjang aslinya. Jadi kulit kita tetap bisa ngikut aja gitu ya. Tapi ketika kita tidak membuat sesuatu tindakan ya kan, dibiarin aja kayak gitu, setelah dia meregang banget dia bener-bener rusak akhirnya. Dia udah nggak bisa meregang lagi, jadi kulit akan kehilangan keelastisannya, kemembalannya. Ya udah akhirnya rusak total, udah rusak total kayak begini gitu. Sudah hilang serat-seratnya, udah nggak bisa bertahan lagi gitu. Ya, jadi kalau misalnya udah mulai ada penurunan kayak gitu, udah mulai ada kendur-kendur kayak gitu, harus segera diberi nutrisi yang lebih ke kulitnya, harus diatasi gitu, nggak didiemin doang. Gitu ya teman-teman ya. Lalu solusinya apa? Solusinya apa supaya kulit kita bisa 20 tahun lebih muda ya, seperti judulnya ya. Tentu saja dengan Novage Ultimate Lift ya. Jadi Novage Ultimate Lift itu memang fokus untuk kekenyalan, kekencangan, dan kontur wajah supaya lebih lifting gitu ya. Dan kenyal tentu aja. Gimana caranya? Nah, ini nih yang udah ikutan Holistic Beauty Demo, aku yakin juga udah pada hafal ya, udah pada paham banget nih. Aku udah nyeritain ini panjang lebar ya.
Jadi inovasi di Novage Ultimate Lift tuh keren banget teman-teman. Jadi kita memilih nih dari 1000 bahan aktif, 1000 ingredients ya yang ada melalui gene mapping dari 1000 itu kan ada berbagai gen ya, ada puluhan ribu gen ya. Kita seleksi banget gen mana ya yang memiliki anti aging yang mendekati banget hasilnya dengan retinoic acid. Oke, apa sih retinoic acid? Mungkin teman-teman kenalnya dengan retinol ya namanya ya. Tapi sebetulnya bentuk poten ya, bentuk yang paling induknya ibaratnya, induk poten dari retinol itu namanya retinoic acid, teman-teman. Retinoic acid inilah yang digunakan oleh dermatologis ya kan di seluruh dunia yang terbukti secara sains ya kan itu dari zaman dulu sebagai anti aging paling efektif dan apa termasuk untuk mengatasi jerawat yang paling efektif dari zaman dulu hingga sekarang. Oke, retinoic acid. Tapi kan retinoic acid ini preskripsi. Jadi harus dengan resep dokter, nggak boleh dijual bebas. Nah, retinoic acid ini ada turunannya lagi akhirnya dengan berbagai proses ya kan. Jadi muncul turunan-turunan dari retinoic acid yang bisa digunakan dalam kosmetik. Jadi kalau teman-teman lihat kok ada yang jual tapi retinol gitu ya, dengan berbagai namanya tuh ada macam-macam gitu ya. Nah itu adalah turunannya dari retinoic acid gitu. Tapi sebetulnya yang paling potennya adalah retinoic acid ya. Nah, retinoic acid ini kita cari gitu ya, mana dari ingredients ini yang paling bisa memiliki efek anti-aging yang mirip sama retinoic acid gitu. Selain turunannya selain retinol, karena kita tahu nih retinol itu karena turunan dari retinoic acid itu tetap memiliki efek samping. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah sering dengar juga kalau orang pakai retinol efek sampingnya bisa kering ya kan, terus juga peradangan merah-merah gitu kan. Jadi meskipun retinoic acid ini teruji bagus banget untuk efek anti agingnya, tapi menimbulkan efek sampingnya juga lumayan banget gitu, terkenal ya efek sampingnya ya. Jadi gimana caranya nih kita memilih efek anti agingnya sama nih kayak retinoic acid, tapi kita tanpa efek samping gitu. Nah, ketemulah sama ingredient ini. Namanya adalah aspartolif. Atau kalau teman-teman lihat di ingredient list namanya asetil aspartic acid. Hasil uji klinisnya luar biasa. Dia terbukti memiliki efek langsung pada kekencangan kulit dan kelembalan kulit. Jadi kalau kita lihat hasilnya, itu tuh benar-benar kelihatan banget hasilnya tuh signifikan banget pada kulit, pada kekencangan kulit dan kelembalan kulit. Jadi yang pakai tuh benar-benar kulitnya lebih kencang dan lebih membal gitu, lebih supple gitu ya. Dan kita ukur juga ya menurut fleksibilitas fibroblast. Ingat gak tadi fibroblast itu kan yang bikin banyaknya kolagen-kolagen di dalam kulit kita gitu kan. Nah, sel-sel kulit kita tuh kembali 20 tahun lebih muda dan kulit tampak lebih kencang karena fibroblast ini tuh meningkat hingga 60%. Bayangin, ketika fibroblast yang bikin sintesis kolagen itu meningkat ya kan hingga 60%, bayangin. Itu ya artinya sel-sel kulit kita energinya ya kan kerjanya lebih meningkat lagi, naik 60% seperti kita pada saat 20 tahun lebih muda gitu loh. Ibaratnya aktivitas sel kita nih ya. Ini kalau teman-teman masih belum paham gitu ya. Ibaratnya optimalisasi atau kerja aktivitas dari sel-sel kulit kita itu seperti sel-sel kulit kita 20 tahun yang lalu gitu. Pada saat kita lebih muda 20 tahun lalu gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kenapa pakai Ultimate Lift itu 20 tahun lebih muda? Karena aktivitas sel kita tuh kayak balik lagi ke aktivitas sel waktu kita 20 tahun lebih muda. Dia aktif banget hingga 60% naiknya. Ya.
dia juga terbukti ya kan si aspartolif ini bisa meniru retinoic acid tanpa efek seperti tadi aku bilang, pengelupasan, kering, kemerahan itu tidak terjadi. Gitu. Jadi kita berhasil menemukannya dengan gene mapping 30.000 gen ini ya. Kita nemu oh ini nih efek dari retinoic acid, efeknya kencangnya bagus, anti agingnya bagus banget, tapi dia nggak pakai efek samping kayak retinol, nggak mengelupas, nggak bikin kering, dan nggak bikin kemerahan, ya. Dan juga ini bisa membantu kulit memproduksi lebih banyak kolagen dan elastin. Jadi apa? Efeknya jangka panjang, teman-teman. Ya, efeknya jangka panjang karena secara tidak langsung juga kita memicu sel-sel kulit ini, ya kan? Sel-sel kulit ini jadi lebih nggak males gitu loh. Karena dia jadi lebih muda, ya kan? Jadi dia produksi kolagen dan elastinnya lebih baik. Otomatis kalau kita pakai ini terus-terusan, sel-sel kita muda terus gitu loh. Muda terus dan dia memproduksi kolagen dan yang Aku halo, kadang tuh nake motor brem. teman-teman boleh di-mute dulu Nggak ya. bisa dia, jelek. Disut. Ya, oke, aku udah mute. Sorry. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Apa bagaimana dia tuh bisa memperbanyak kolagen tadi dan gimana dia tuh 20 tahun lebih muda. Ditambah Budleja Plant Stem Cell Extract ini, ya. Budleja Plant Stem Cell Extract ini bisa 98% mengurangi penurunan kolagen pada kulit. Jadi ketika kolagen itu produksinya bisa menurun ya kan akibat faktor eksternal maupun internal, itu tuh dengan adanya plant stem cell ekstrak dari tanaman Budleja ini ya kan, dia itu menangkal radikal bebas. Jadi benar-benar antioksidan yang kuat banget melawan radikal bebas supaya radikal bebas ini tidak mempengaruhi kulit ya kan, sehingga jadi aging gitu kan kulit kita. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu biang keroknya aging tuh apa sih, penuaan pada kulit, biang keroknya kita tuh eh, banyak apa namanya, banyak sakit dan peradangan di kulit kita, itu semua karena radikal bebas, ya. Jadi yang dibilang radikal bebas tuh dari faktor polusi, ya kan, dari apa dari yang tidak polusi itu bukan cuman dari polusi udara ya, polusi dari apapun itu, dari polusi dari makanan yang kita makan ya kan, zat yang terlalu banyak processing food gitu misalnya ya, itu semua yang bisa mengakibatkan, yang bisa memasuki radikal, menjadi radikal bebas dan menjadi oksidan pada tubuh dan kulit kita, dan akhirnya itu mempengaruhi juga penurunan kolagen pada kulit kita gitu. Nah, Budleja ini tuh antioksidan, sama kayak kita nih waktu zaman COVID kan disuruh menaiki sistem imun, harus minum vitamin gitu kan ya. Vitamin C, vitamin D untuk menambah imun. Kenapa? Karena imun kita itu bisa melawan ya kan radikal bebas gitu loh teman-teman. Melawan virus-virus itu kita punya senjata gitu loh. Nah, jadi untuk menambah antioksidan itu adalah si Budleja Plant Stem Cell Extract ini untuk menjadi antioksidan melawan radikal-radikal bebas yang masuk gitu. Oke, teman-teman. Bentar, aku mute dulu ya. Oke. Oke. Nah, jadi Novage Ultimate Lift itu bisa mengembalikan 40% elastisitas kulit hanya dalam 4 minggu menurut clinical testnya ya, menggunakan full set of Ultimate Lift. Oke, jadi beberapa 40% elastisitas kulit itu dalam 4 minggu atau sebulan pemakaiannya itu bisa kembali. Ada yang nanya kayak gini teman-teman, Kak, aku tuh pakai Ultimate Lift tapi kok agak kusam ya gitu ya, kok jadi kusam per minggu apa namanya pas pakai gitu, dan aku nanya sudah berapa lama pakainya, ternyata tuh kayak baru seminggu atau 2 minggu gitu loh teman-teman rata-rata ya. Dan ini juga aku mau sharing pengalaman pribadi mama aku yang menggunakan Ultimate Lift. Jadi memang pada saat apa pemakaian seminggu atau 2 minggu, dia tuh juga mengeluhkan hal yang sama. Kulitnya tuh kok kelihatannya kayak agak kusam gitu ya, agak kayaknya kurang cerah gitu.
Nah, tapi ternyata setelah sebulan pemakaian ya kan, dan lebih dari sebulan lah, sebulan lebih dikit, itu tuh dia sangat-sangat jatuh cinta dengan kulitnya sendiri. Dia merasa kulitnya halus banget, kulitnya tuh jadi kayak kenyal banget, dan kelihatan banget tuh lebih sehat gitu loh, lebih bagus gitu. Kulitnya bener-bener meningkat banget lah penampilannya, yang aku notice gitu ya. Nah, jadi di situ aku melihat gitu, oh memang kebanyakan gitu kan, pas kulit itu menggunakan Ultimate Lift, mungkin prosesnya ya, prosesnya itu dia akan ganti regenerasi sel kan ya teman-teman ya. Jadi kayak pada saat 2 minggu ya kan, karena memang kita menutrisi kulit, dia pelan-pelan akan berganti sel kan, akan regenerasi gitu. Nah, karena mungkin kita memiliki apa namanya sel kulit mati yang banyak yang udah numpuk gitu sebelumnya, jadi sebelum dia berganti totally, sebelum dia berganti kulit gitu ya, dia ada masanya dia tuh akan kelihatan dulu di permukaan gitu, akan kelihatannya numpuk. Jadi kesannya kulit kita tuh agak kusam gitu. Tapi begitu dia completely berganti sel kulitnya, itu baru akan kelihatan gitu. Karena kan apa pelan-pelan kan teman-teman ya. Jadi kan dia kulit itu skincare tidak ada yang instan gitu loh. Dia kerjanya pelan-pelan. Jadi begitu dia semakin lama semakin ke atas berganti, semakin ke atas berganti dan sampai dia berganti completely gitu ya, menyeluruh baru akan kelihatan hasilnya. Gitu. Ya, jadi itu sedikit share pengalaman dan apa yang sering ditanyakan ke aku gitu ya. Itu jawabannya ya teman-teman ya. Jadi harus sabar ya. Kalau misalnya kalau kita ke salon itu beauty is pain, nah kalau pakai skincare tuh beauty is patience ya kan? Harus sabar dan konsisten ya teman-teman ya. Jadi 4 manfaatnya selain tadi dalam 4 minggu 40% elastisitasnya kembali, 3 kali juga tampilan konturnya tuh lebih lifting ya dalam penggunaan 12 minggu. Itu bisa udah memperbaiki liftingnya tuh hasil liftingnya udah terlihat banget. 85% mengurangi kerutan pada kulit ini bener banget karena mamaku tuh biasanya di sini nih kerutannya dalam banget teman-teman, itu tuh jadi nggak kelihatan sumpah bagus banget kulitnya sekarang. Jadi ini terbukti 85% menurut uji klinis pun mengurangi kerutan pada kulit, dan 100% pengguna yang mencoba Ultimate Lift itu merasa efek pengencangan pada kulitnya. Sedangkan yang menggunakan retinol hanya 93% yang merasa pengencangan kulitnya itu eh, yang merasa ada pengencangan pada kulitnya gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan yang benar-benar 100% kepuasan gitu ya, kulitnya lebih kencang adalah pengguna Ultimate Lift dibanding pengguna retinol. Oke? Luar biasa memang ya. Kita bahas satu-satu ya produknya ya. Pertama adalah eye cream dulu. Oke. Tadi kan ingat ya, pasti ada 2 ini, ada aspartolif di dalamnya dan ada Budleja Plant Stem Cell Extract tadi. Antioksidan dan juga aspartolif tadi, ya. Tapi di dalam eye cream ini juga ditambahkan hyaluronic acid. Nah, seperti kita tahu hyaluronic acid itu seperti menambahkan kadar air. Jadi kalau air kita cukup di bagian sini, di bagian area mata ya kan sudah pasti garis-garis halusnya jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi tersamarkan otomatis ya. Jadi efeknya tuh benar-benar lifting dan mengencangkan area kontur mata, tapi dia juga ada kafeinnya yang bisa mengurangi kantung pada area mata dan lingkaran gelap. Oke. Dia juga ada blurrer and light reflect powder. Jadi yang bikin area di sekitar mata tuh nyaman, tampak segar dan cerah karena seperti ada kayak filternya gitu ya. Kayak bukan kayak concealer tapi dia kayak bikin bagus gitu loh di area mata, jadinya tuh bikin lebih segar gitu kelihatannya ya. Yang kedua ini yang kayak Holy Grail, menurut aku teman-teman semuanya harus coba karena super duper lengkap dan super worth it. Karena apa? Di dalam Novage Ultimate Lift Serum ini, selain ada aspartolif, ya, yang seperti retinoic acid itu yang aku bilang, yang bisa bikin kenceng, bisa bikin lebih elastis gitu kan. Dia juga ada energy booster peptide, antioksidan peptide, dan kolagen peptide.
atau disebut dengan anti wrinkle teknologi. Ada yang bisa nebak nggak anti wrinkle teknologi ini ditemukan di mana? Ada yang masih ingat? Nih, energi booster peptide, antioksidan peptide, dan kolagen peptide ini ada di rangkaian mana? Kolagen, bener banget ya. Jadi ada anti wrinkle teknologinya untuk kerutan, plus ada aspartolif. OMG banget nggak sih? Plus ada hyaluronic acid untuk nambahin kadar air. Jadi menurut aku ini definisi kesempurnaan dalam serum ya. Jujur ini serumnya gokil banget isinya. Jadi kalau misalnya apa namanya kita mau punya hero serum ya, ini aku bisa merekomendasikan ini ya. Karena bener-bener bayangin ada aspartolifnya tapi nggak bikin kering karena ada hyaluronic acid. Terus juga bikin kerutan gone dengan sempurna banget karena ada si peptide-peptide ini dan aspartolif. Jadi kayak sempurna ya. Lalu masuk ke day creamnya ya. Jadi namanya Lift Day Cream dengan SPF 15. Kenapa sih Kak kok SPF-nya 15 ya kan? Sering ditanya gitu ya. Karena memang tujuan utamanya bukan untuk perlindungannya ya. Jadi kita tetap harus menggunakan sunscreen. Tapi lebih untuk kelembapannya ini gitu. Jadi gimana menjaga kelembapan sepanjang hari gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau pakai Ultimate Lift tapi kulitnya minyaknya masih bagus nih, masih nggak terlalu kering kulitnya, mungkin day creamnya bisa bisa di skip ya kan, diganti ya kan dengan pakai oil, dengan pakai essence aja misalnya kalau pagi kalau terlalu berminyak ya, atau sebelum pakai day cream itu mungkin coba pakai oil balance dulu gitu untuk menjaga supaya nggak terlalu berminyak. Karena memang Ultimate Lift Day Cream ini memang lebih fokus ke kelembapannya, menjaga kekelembapan gitu ya. Karena kita lihat di sini SPF 15-nya pun plus humektan. Humektan tuh menambahkan kadar air di kulit. Jadi memang ngelembapin banget. Nah, makanya kayak orang-orang yang super duper kulitnya kering ya kan, yang terus juga misalnya orang yang udah aging banget, yang udah menua, pasti nyaman banget pakai ini di pagi hari gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang masih agak kepala 3, kepala 4, mungkin minyaknya kulitnya nggak terlalu kering, yang kulitnya nggak terlalu apa namanya, yang kulitnya masih ada minyaknya bagus gitu kan, yang mungkin bisa kok, tapi kok berminyak banget ya gitu day creamnya. Nah itu bisa pertama caranya bisa di skip serum ya. Serum bisa dipakai malamnya aja. Nah pakai day cream ini pagi-paginya. Tapi kalau merasa masih juga terlalu lengket gitu ya, terlalu berminyak, itu bisa menggunakan oil balance dulu sebelum menggunakan day cream ya. Kalau masih terlalu lagi, masih berminyak juga ngerasanya, oke, berarti pakai oil balance dan essence aja pagi-pagi ya kan. Jadi kalau pagi-pagi itu masih bisa diakalin, tapi kalau malam jangan sampai di skip ya teman-teman ya. Kalau malam itu nggak apa-apa, mau kita muka sebecek apapun nggak apa-apa, bagus ya. Karena itu waktunya kulit kita dapat nutrisi sebanyak-banyaknya, sel kita itu dapat nutrisi untuk beregenerasi dan waktunya kulit kita untuk detox. Jadi jangan takut berminyak dan lain-lain. Kalau pagi oke lah, aku bisa memaklumi karena kan teman-teman banyak aktivitas, apa namanya kena matahari dan lain-lain mungkin di luar gitu kan, itu masih oke, kita bisa siasati seperti yang tadi aku kasih tahu. Tapi kalau night cream malam hari nggak boleh skip ya, bener-bener nggak boleh skip ya teman-teman ya. Kemarin juga banyak tuh yang ternyata tuh pagi pakai sunscreen, yang penting pakai sunscreen. Ya kalau pakai sunscreen doang tapi kulitnya nggak dinutrisi ya sama juga gitu ya. Semuanya nggak boleh, semuanya tuh harus beriringan gitu loh teman-teman ya. Malam-malam pun jangan sampai skip itu, apa, skin rutin malam hari itu benar-benar important. Oke. Jadi Ultimate Lift ini dan serumnya kalau untuk malam bener-bener nggak boleh di skip gitu. Kalau mau hasilnya optimal ya, kayak seperti di klaimnya tadi. Nah, hasilnya dari night cream ini kulit lebih kencang dan lifted dalam 4 minggu.
kulitnya juga lebih elastis, lebih plumpy, dan kontur wajah juga tampak lebih terdefinisi karena dua ingredients tadi, ya kan? Aspartolif dan juga Budleja Plant Stem Cell Extract. Dan, nah, dia juga ada Recovering Overnight Nourishment Technology atau isinya tuh adalah emollient ya, yang memberi ekstra nutrisi pada kulit. Jadi dijamin meskipun kita tidur di AC, air tuh nggak bakal menguap terlalu banyak. Karena betul-betul skin barrier kita dinutrisi lebih kuat dan dijaga supaya kelembapannya ngunci pas kita tidur malam-malam. Jadi pas pagi muka kita bener-bener supple, ya, bener-bener bisa kelihatan lembut banget. Aku juga pengen ngasih tips ya kan buat teman-teman yang apa namanya night routine-nya ya kan, yang punya night routine yang pakai skincare malam-malam, jangan pakai skincare malam habis itu langsung tidur ya. Itu apa namanya skincare kalian tuh kebanyakan nempel di bantal nanti ya. Jadi minimal banget 1 jam atau 2 jam sebelum kalian tidur atau ke kasur gitu ya, pakai dulu. Jadi nggak langsung habis dipakai terus kalian tidur. Itu kebanyakan bukan menyerap ke kulit tapi nyerap ke kasur ya. Jadi supaya optimal jangan sampai begitu ya. Tipsnya juga pemakaiannya juga harus benar gitu. Nah, gimana caranya untuk menggunakan Ultimate Lift ini? Ya, pertama of course kita cleansing ya. Jadi caranya cleansing setelah membasahkan wajah dengan air, lalu kita pakai 1 pump aja Supreme Cleansing Gel atau pembersih kalian ya, boleh pakai Love Nature, boleh pakai Optimals dengan gerakan memutar. Oke, lembut-lembut aja. Nah, setelah itu udah bilas bersih dengan air. Oke. Selanjutnya pakai eye cream. Jadi 1 pump aja, 1 pump terus beri titik ke area mata. Oke, di bagian mata yang ada legoknya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di video. Nah, caranya di tap-tap aja, jangan digosok begini karena ini area tipis, nanti malah banyak movement malah bisa mendorong adanya kerutan. Jadi di tap-tap aja. Di tap-tap-tap ke arah atas gitu ya. Lanjut ke arah bagian bawah alis. Gitu. Tap-tap-tap ke arah atas lalu lanjut di bawah alis. Gitu. Oke, tunggu sampai dia meresap, kemudian lanjut ke tahap 3, yaitu pakai serum. Pakai serum berapa pump? 1 pump aja. 1 pump di apa namanya di tangan kita ya. Nah, setelah itu kita beri kehangatan dulu di tangan kita, lalu dipres ke area jidat, dipres ke area pipi, ke arah tengah hidung, ke arah dagu. Pastiin semua wajah kita kena press dari produknya, dari serumnya benar-benar meresap ke semuanya. Oke? Jadi setelah di punggung tangan, dihangatkan, dipres-pres sampai merata semuanya ya teman-teman ya. Dengan itu tuh makin memudahkan, dia tuh penyerapannya lebih bagus karena ada hangat dari kulit kita gitu. Ya. Setelah itu baru pakai moisturizer. Jadi mau day cream, mau night cream gitu ya. Pakainya itu sama sebiji kacang polong, seukuran kacang polong. Tahu kan kacang polong ya? Jadi sekacang polong aja, nggak usah banyak-banyak, lalu beri titik di 5 titik. Di jidat, di hidung, di dagu, di pipi 2. Oke? Lalu lakukan gerakan ini. Lakukan gerakan seperti di video ya. Pertama adalah ya, dari dagu nih, dari dagu angkat ke atas seperti ini. Pijat ke atas seperti ini, oke? Sampai dia merata. Setelah itu dari tengah jidat ke kanan kiri. Dari tengah jidat ke kanan kiri. Setelah itu dari tengah ke kanan kiri juga. Sampai dia merata. Oke, dengan itu dia juga bisa limfatik di sini juga lebih rileks. Tapi jangan yang keras-keras banget ya kalau misalnya di wajah ya teman-teman ya. Nah, kalau pagi hari ya kan, setelah pakai day cream gunakan sunscreen. Jadi pakai sunscreen itu 2 jari ya. 2 jari make sure semuanya pakai. Jadi jangan dikit-dikit karena yang percuma nggak ke cover gitu. Jadi make sure jumlahnya itu benar-benar cukup gitu kan, 2 jari untuk ngecover wajah dan leher. Kalau misalnya teman-teman ada masalah
flek ya kan, atau aktivitasnya banyak keringetan, banyak di luar atau sering wudhu misalnya kena air ya bisa di reapply setiap 2-4 jam sekali untuk proteksi yang lebih optimal. Kalau di rumah doang perlu reapply nggak? Aku rasa nggak perlu ya. Kalau di rumah boleh pakai ya kan, kalau misalnya ada rumahnya sering kena masuk matahari atau banyak ngejemur ya kan, banyak keluar kena matahari. Nah, itu pakai sunscreen boleh. Tapi kalau misalnya nggak terlalu intens kena matahari, nggak perlu reapply kalau di dalam rumah. Ya, itu aja teman-teman untuk... Oh, belum, sorry. Lupa, masih ada tambahannya untuk nge-boosting supaya, tadi kan aku cerita tuh, efeknya untuk regenerasi dia ganti itu kan berproses gitu kan. Nah, supaya lebih cepat gimana Kak? Kan orang-orang kadang nggak sabar gitu. Nah, itu bisa dibantu saat pakai weekly routine dengan menggunakan AHA. Oke, jadi supaya proses skincare kalian lebih optimal lagi ya, ingredientnya, aktif ingredient lebih masuk, hasilnya lebih cepat kelihatan, itu bisa dibantu dengan menggunakan AHA setiap minggu. Bisa 1-2 kali seminggu. Oke, 1-2 kali seminggu itu dipakainya hanya pada malam hari ya teman-teman. Caranya gunakan hanya 2 drops aja untuk seluruh wajah. Setelah itu gunakan rutin seperti biasa, pakai eye cream, lalu pakai serum ya kan. Lalu step ketiga pakai night cream. Step 2 masih boleh deh kalian skip. Kak, aku nggak mau pakai eye cream, nggak mau pakai serum kalau lagi pakai AHA. Oke, masih oke. Tapi night cream, no, nggak boleh. Masih ada nggak di sini yang pakai AHA tapi nggak pakai night cream? Nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi AHA itu water soluble pertama. Water soluble itu tuh dia artinya sangat mudah larut dalam air. Jadi dia gampang banget menguap. Itu pertama. Jadi kalau nggak dikunci, ya kan, dia gampang banget hilang gitu. Ya, meskipun formula kita bagus ya. Nah, yang kedua, eksfoliasi harus selalu dibarengi oleh hidrasi. Gitu, harus dibarengi sama kelembapan. Kalau kita eksfoliasi doang tapi kita nggak menutrisi, nggak melembabkan, kulit kita nggak akan bagus. Malah over eksfoliasi. Kalau kita hidrasi, kadang butuh juga untuk di eksfoliasi gitu kan. Jadi udah rajin pakai AHA, jangan lupa pakai night cream dan skincare-nya juga harus terus di lain harinya gitu ya, pas lagi nggak pakai AHA harus selalu digunakan. Jadi jangan pakai AHA doang 2 kali seminggu tapi nggak pakai night rutin gitu. Hari-hari lainnya nggak pernah pakai apa-apa malam-malam. Nah itu nggak boleh juga. Ya harus balance. Oke, jadi hanya dalam keadaan kulit yang bersih dan sudah dikeringkan, gunakan hanya 2 kali seminggu maksimal ya, dan juga hanya digunakan pada malam hari ya teman-teman ya. Dan gunakan no fade set yang lain untuk mengoptimalkan hasil perawatannya supaya lebih optimal. Ya, itu aja teman-teman untuk hari ini ya, untuk apa tema kita hari ini 20 tahun lebih muda bersama Novage Ultimate Lift. Sekarang udah pada tahu kan ya kenapa bisa begitu. Sekarang aku mau waktunya Q&A nih. Aku pengen jawab-jawab pertanyaan bagi yang sudah bertanya. Oke, aku langsung yang kelihatan aja ya. Dari sini, oke. Dari Kak Tika, elastic fiber ini sama dengan elastin ya Kak? Yes, betul. Betul Kak Tika, elastic fiber itu sama seperti elastin. Memang elastic fiber itu memproduksi elastin namanya. Ya. Jadi solusinya tripeptide dan aspartolif. Betul sekali. Kalau wanita umur 33 tahun bagusnya pakai skincare Oriflame yang mana? Ini banyak banget yang suka tanya seperti ini. Oke, aku akan reminder ya ke teman-teman semua. Jangan menggunakan skincare yang di apa namanya yang kalian tuh takari dari umur gitu ya. Jadi jangan berdasarkan umur maksudnya karena umur kulit kita sama apa namanya sama kebutuhan kulit kita bisa beda gitu ya. Umur kita sama umur kulit kita tuh bisa beda gitu. Ya kecuali kalau misalnya kita masih untuk remaja, untuk balita, nah itu wajib ya kan ada batasan umur, kita harus sesuai umur gitu. Karena kan emang ada formula yang khusus untuk remaja, untuk balita, untuk kulit balita gitu kan. Nah itu iya.
Tapi kalau misalnya udah di umur dewasa, itu harus di-treat sesuai dengan kondisi saat itu, teman-teman. Ya. Jadi meskipun kita 33 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, disesuaikan dengan kondisi kulit saat itu. Concernnya apa? Misalnya concernnya hanya pori-porinya Kak besar sama kusam. Berarti pakai apa teman-teman? Pakai Skinergize kan ya? Pakai Skinergize sudah cukup, nggak perlu pakai Ultimate Lift gitu. Meskipun udah 40 tahun misalnya. Gitu loh. Terus kalau misalnya udah banyak garis-garis halusnya banyak banget nih Kak. Banyak kerutan, banyak garis halus. Terus kulitnya apa bergaris-garis banget. Kayaknya agak-agak kering gitu kan. Berarti pakai apa? Pakai e-collagen gitu, tepat. Ya, kalau misalnya garis halusnya udah lebih banyak dan ada kayak lebih kendur, nggak terlalu elastis, ya berarti pakai Ultimate Lift. Meskipun kita misalnya usianya 33 gitu. Tapi udah mulai agak kendur, nggak apa-apa banget pakai Ultimate Lift. Gitu. Karena usianya sudah untuk di Novage ini sudah disesuaikan untuk usia dewasa gitu. Dan disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita, perubahan kebutuhan kulit kita gitu. Jadi kalau pada saat itu kondisi kulit kita lagi butuh untuk apa mengisi kerutan-kerutan kita, ya udah emang kita udah mesti pakai e-collagen gitu misalnya gitu. Kalau kita udah 40 tahun tapi kulit kita masih bagus, cuman kusam doang, ya pakai Skinergize aja gitu. Ya teman-teman ya, jadi treat sesuai kondisi kulit dan apa concernnya gitu ya. Oke. Kak, pelangganku ada yang muncul bintik hitam setelah menggunakan Novage Ultimate Lift. Itu kenapa? Bintik hitam itu aku yakin banget 100% bukan karena skincare, ya. Tapi bintik hitam itu karena memang dia bisa aja memang pakai Ultimate Lift, tapi nggak pakai sunscreen gitu loh. Dan dia lagi memang mengkonsumsi KB, misalnya eh, lagi hormonal apa setelah dia habis melahirkan atau dia lagi hamil atau dia memang simply lagi sering kena matahari aja gitu dan dia nggak pakai sunscreen ya itu karena bintik hitam. Tapi tidak mungkin sunscreen apa skincare-nya itu bikin bintik hitam gitu loh Kak. Kak Tika biasanya terjadi di 14 hari pertama pemakaian ya Kak. Oh mungkin yang Ultimate Lift jadi agak kusam atau perubahan regenerasi kulit itu ya. Itu ya 2 minggu pertama tuh biasanya memang penyesuaian karena nutrisinya udah mulai masuk kan. Jadi kulit mulai memberi reaksi gitu. Nah harus sabar ya teman-teman ya. Oke. Kalau ada garis halus atau kerutan lebih baik e-collagen atau Ultimate Lift aja. Nah, ini kalau misalnya kalian lebih fokusnya garis halus dan kerutan, tapi tidak fokus terlalu lebih melembabkan gitu ya dan tidak ada apa keluhan kulitnya agak mengendur atau tidak kencang, lebih baik ke e-collagen. Tapi kalau merasa kulitnya tidak membal, tidak tidak kencang gitu ya, dan lebih butuh kelembapan yang lebih gitu ya itu mungkin lebih ke Ultimate Lift gitu. Kak mau tanya kenapa ya kalau pakai eye cream kenapa mata perih eh, padahal di dekat oh sorry padahal di mana tadi pertanyaannya padahal di dekat mata oke jadi memang kalau pemakaian udah benar di sini Kak tapi tetap perih kemungkinan memang apa ada emolien yang agak berpisah gitu ya dengan dengan teksturnya gitu. Jadi memang dan kebetulan kulit kita tuh cukup cukup sensitif. Mungkin kulitnya cukup sensitif terhadap itu gitu. Jadi mungkin kalau terjadi kayak gitu, aku saranin dikocok dulu, terus penyimpanannya harus di tempat yang lebih terbuka, yang lebih adem. Jangan disimpan di tempat yang panas. Ya. Kak, kalau 20 tahun boleh nggak pakai AHA? Boleh, boleh pakai AHA, cuman disesuaikan sama kebutuhan kulitnya ya Kak. Kalau misalnya kulitnya regenerasinya masih bagus gitu kan, nggak terlalu banyak problem yang gimana ya nggak usah sering-sering gitu, sekali aja seminggu. Oke,
Kalau sunscreen tapi hasilnya jadi lebih berminyak itu nggak apa-apa. Oke, aku sarankan Kak, cari sunscreen yang nyaman aja dipakai. Jadi cari tekstur yang nyaman buat dipakai di kulit. Ya, kalau memang kita berminyak dan ngerasa sunscreen yang kita gunakan itu berminyak banget di kulit kita, cari yang tidak berminyak gitu. Supaya kita apa namanya konsisten gitu ya pakainya. Gitu. Tapi aku kasih saran buat yang di sini karena kita Oriflamers ya. Aku saranin banget untuk pemilihan sunscreen tuh hati-hati ya teman-teman ya. Pastiin sunscreen itu kita satu SPF-nya 50, PA-nya kan ada tulisan PA ya. PA itu kan PA plus 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 itu ada perlindungan untuk UVA juga ya kan. Lalu juga ini paling penting juga gunakan dari brand yang besar ya, dari brand yang kredibel. Jadi kalau kita tahu Aku ngomong juga. sekarang kan ada ini ya, ada apa namanya? Sorry, ini boleh di mute dulu teman-teman. Sekarang tuh ada brand-brand dari sorry bentar ya, aku mute dulu. Maaf. Ya, sorry. Ada brand-brand dari sunscreen lokal gitu kan. Bukan berarti nggak bagus ya Kak ya. Cuman aku harus berhati-hati aja karena kebanyakan brand-brand yang kita tahu ya kan, khususnya yang lokal itu kan maklon pabriknya kan. Jadi memang pabriknya rame-rame gitu kan. Dimana apa namanya kita nggak tahu nih apakah R&D-nya terus-menerus update. R&D itu research and development ya. Jadi R&D apakah mereka punya R&D team satu. R&D team yang selalu fokus ke development produk gitu. Yang betul-betul update ingredients apa nih yang masih aman dipakai, pengawet apa yang aman sekali untuk dipakai. Nah, itu apa namanya itu benar-benar harus diberi perhatian ya kan. Jadi kita harus kalau sunscreen harus pilih brand yang memang kredibel seperti Oriflame gitu. Karena kan kita R&D-nya jelas banget ya di Swedia ya kan. Itu benar-benar dengan penelitian yang khusus, kita punya R&D tim yang khusus gitu. Jadi benar-benar terpercaya dan SPF palsu benar banget ya kan. Nah, itu juga harus diberi perhatian gitu. Jadi make sure kalau pilih sunscreen bukan cuma nyamannya doang, tapi satu tuh brandnya harus sudah memang ternama yang besar, bukan berarti terkenal ya. Terkenal mah banyak sekarang brand terkenal. Tapi kredibel nggak, dapat dipercaya nggak, punya R&D nggak, apakah update nggak seperti itu. Oke. Kak Tika boleh Kak kalau mau apa nyalain mic untuk tanya. Kadet ya, Halo. sorry aku Iya, Kak. mau nanya. Boleh. Ini jadi ada tiga sebenarnya aku mau tanya. Yang pertama tentang serum tadi, boleh ditampilin lagi slide serumnya Kak Det ya? Boleh sebentar ya. Sebenarnya untuk nanya kandungan aja sih detail. Tadi soalnya aku kurang lupa capture. Yang serum ya. Yang Ini serum. benar? Iya Yang betul. sekarang. Oh oke. Kalau nggak salah di slide-nya berarti ini memang nggak ada Budelja Phytocell-nya ya berarti ya. Mana ya? Sorry bentar. Aku ini. Ini udah kelihatan serumnya belum sih Kak? Nah ini udah. Udah ya. Oke. Oh iya, di dalam sini nggak ada budleja, iya betul. Nggak ada. Oke, terima Ya. kasih. Terus Nah, yang slide day cream itu mm-mm. tadi kalau nggak salah ada SPF 15 dan humectan. Jadi sebenarnya Yes, dia humectan itu benar nggak sih Kak Detya itu untuk menghidrasi juga. Jadi betul. oke, berarti dia sebenarnya cukup cukup bagus ya untuk hidrasi ya untuk day cream ini ya. Benar banget Kak. Jadi, Kalau mm-mm. uh, Jadi humectan itu tuh seperti ini, seperti spons gitu. Jadi dia tuh spons kan meresap air ya, apa menyerap air kan. Nah, humectan itu bahan-bahan yang menarik dan menyerap air untuk stay di kulit kita gitu. Jadi seperti kandungan hyaluronic acid gitu kan, glycerin. Nah, itu namanya humectan Kak, gitu, yang memang water absorbing gitu. Nah, kandungan humectan inilah yang menambah hydration ke kulit kita gitu. Jadi mungkin makanya kan tadi aku bilang kalau untuk kulit berminyak merasa
pengen pakai ultimate lift tapi dia kalau pagi ngerasa aktivitasnya mungkin terganggu, itu bisa diganti gitu. I see. Terima Iya, kasih. Kalau gitu. berarti kalau di ingredients dia humectant agent-nya itu apa ya yang dari day cream-nya ini? Dari ultimate lift tuh campuran sih Kak. Campuran cuma Oh iya, oke. jadi kayak misalnya gliserin dia ada. Gliserin dia ada hyaluronic acid, aku rasa enggak, cuman ada beberapa campuran yang dia tuh enggak, ya kita panjang banget namanya juga panjang banget mungkin ya kalau ditaruh Iya, sini iya, semua, iya. tapi memang ada 3 sampai 5 jenis humectant yang digunakan gitu. Wow. Oke, Iya, makasih Kak Detia. Satu lagi, iya. ini pertanyaan di luar Ultimate Lift. Aku Mm-mm. kemarin tuh penasaran banget apa sih sebenarnya pembeda banget antara day cream dengan sunscreen selain dari SPF. Oke, Makasih. oke, thank you Kak. Jadi ini pertanyaan unik ya, apa keren banget. Jadi Ini kalau misalnya, siapa kritik? sorry, ada yang nanya Kak, di mute dulu ya, sorry bentar aku mute dulu ya, biar nggak distract. Ya. Nah, jadi apa namanya untuk day cream ya kan? Day cream itu kan adalah pelembab ya Kak. Jadi kalau yang namanya pelembab itu semua formulanya itu memang untuk menutrisi kulit, ada yang untuk melembabkan ya kan, memang didesain untuk melembabkan atau menghydrate kulit kita gitu. Jadi desainnya ya pelembab gitu. Day cream dipakai di pagi hari. Jadi ada yang bentuknya tadi emollient, ada yang atau krim ya kan, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya gel cream gitu, macam-macam gitu. Nah, jadi memang diformulasikan untuk pagi hari dengan formula pelembab gitu kan, formula yang digunakan untuk pelembab yang memang menyerap ke dalam kulit, menutrisi kulit. Nah, sedangkan kalau sunscreen itu tidak, kalau sunscreen itu mostly adalah filter gitu. Jadi ibaratnya kayak 80%, 90% adalah filter. Filter itu yang kita bilang SPF, PA, ya kan, plus-plus itu semua adalah filter gitu. Nah, filter itu tuh seperti screen, makanya namanya screen kan, sunscreen, sunblock gitu. Jadi dia membuat selaput, apa namanya, kayak bikin screen atau kayak bikin lapisan di atas kulit kita gitu. Jadi kalau tadi day cream atau pelembab itu nyerap ke dalam kulit, menutrisi kulit, sunscreen enggak, Kak. Sunscreen itu memang dibuat untuk stay di atas kulit gitu. Kayak makeup aja, kayak I see. foundation gitu, tapi tanpa pigmentation ya. Kalau foundation kan ada warnanya gitu. Nah, ini enggak, ini filter. Jadi yang kalau dibilang SPF, PA itu apa sih? Ya itu filter gitu. Bener-bener selaput gitu, pelindung untuk nge-screen, untuk ngejaga kulit kita. Makanya sunscreen itu harus dipakai di tahap terakhir skincare kan? Karena kalau misalnya kita pakai moisturizer setelah pakai sunscreen, nggak nyerap gitu. Ya, I see, I see. Berarti dari iya. teksturnya ya Kak ya, dari teksturnya Dari isinya, memang Kak. didesain berbeda. Yes, dari kontennya, dari Dari formula, konten, dari dari apa isi. namanya, dari isinya ya, dari Nah, ingredients yang digunakan gitu. Yang satu memang isinya filter untuk melindungi ya kan, yang satu memang isinya kandungan untuk menutrisi dan melembabkan kulit gitu. berarti pembedanya itu Kak Detya berarti memang yang kita sebut dengan sunscreen itu berarti memang harus ada SPF dan juga apa tadi filternya berupa PA atau broad spectrum Iya. kalau di Optimals itu ya. Ya, kalau artinya broad spectrum nanti setelah sesi ini bulan depan kita ngomongin sunscreen ya. Jadi aku Oke, akan baik. akan akan ngomongin sunscreen. Memang isinya kalau yang namanya kita bilang sunscreen ya pasti isinya filter Kak. Jadi isinya pasti SPF dan PA gitu. Pasti isinya Oke. adalah ya kedua itu gitu. Antara ada yang satu doang, ada yang dua-duanya gitu. Jadi kalau kita bilang broad spectrum itu artinya ada SPF-nya, ada PA-nya gitu. Jadi untuk melindungi dari UVB dan dari UVA gitu. Nah, kalau day cream kan nggak harus ada SPF-nya kan, Kak? Nggak harus, dia Iya. nggak ada filternya pun nggak apa-apa, karena bukan untuk ngefilter, tapi untuk menutrisi, untuk melembabkan, gitu. Oke, oke, Gitu. oke. Nah, berarti kalau misalnya eh, sebuah day cream ada Mm-mm. kandungan yang SPF-nya yang kebetulan tinggi, itu tetap tidak bisa diconsider sebagai
Sunscreen. pengganti, ya kan? Iya, Karena mungkin dia nggak dari betul. tekstur dia nggak masuk. Yang Iya. kedua, dia tidak ada PA-nya biasanya kan ya kalau day cream ya. Mungkin Betul. hanya SPF-nya aja. Betul, Kak. Mungkin Oke juga deh. bisa karena kan dia berarti ketika yang biasanya nih kayak kita nih di Novage itu kan day creamnya ada SPF-nya ya. Jadi dia Mm-mm. bisa yang bagian semua yang memang absorb ya kan ke dalam kulit dia memang bisa menyerap ke dalam kulit. Tapi yang SPF 15-nya misalnya kayak tadi Ultimate Lift SPF 15-nya itu yang stay di atas kulit gitu. Jadi SPF-nya itu pasti nggak nyerap, dia pasti akan stay di atas kulit gitu. Pasti. Oh Tapi gitu. ya memang kan kurang ya. Jadi Ya. kurang gitu. Karena kan dia nggak betul-betul sunscreen gitu, nggak betul-betul filter. Jadi ya memang tetap aja kita harus pakai sunscreen lagi gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Detya. Sama-sama, nanti bulan depan kita kupas tuntas sunscreen ya. Jadi Iya, biar iya, tahu aku sebenarnya masih perbedaan penasaran. sunscreen physical, chemical, terus ngitung SPF gimana caranya, bukannya 1 SPF 1 menit, bukan, salah itu ya. Nanti gimana cara ngitung-ngitungnya nanti di bulan depan kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Siap, thank you Kak. Oke, molekulnya besar nggak akan masuk ke dalam kulit? Yes, betul. Molekulnya besar, oklusif ya. Kak, stoknya, waduh, ntar aku sampein ya stoknya. Stok sunscreen. Oke. Oke. Ya, teman-teman, waktu kita udah habis nih, udah lebih 11 menit. Sorry banget ya. Kita harus close di sini. Tetap buat teman-teman yang mau tanya bisa DM aku di Instagram aku @detyaorindo ya kan. Bisa tanya-tanya di DM. Nanti bisa apa ya mungkin aku kadang-kadang slow respon ya. Kalau lagi roadshow kayak kemarin tuh biasanya aku kayak apa bisa slow response tapi biasanya aku jawab kok meskipun lama tapi biasanya aku jawab pasti. Kalau siapa tahu aku pas lagi bener-bener lagi buka itu bisa aku langsung jawab gitu. Oke teman-teman, thank you banget ya untuk semuanya. Seneng banget bisa ketemu kalian terus tiap bulan. Jadi aku cuma mau bilang semoga bermanfaat dan semangat terus untuk jualannya, untuk khususnya skincare. Aku harap ini bisa menambah ilmu teman-teman dan bisa bermanfaat ya untuk bisnisnya. Sampai ketemu bulan depan untuk sunscreen, oke? Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, bye-bye teman-teman semua.